Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitria Suci Susanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan fasilitator Bapak Edi Dwi Susanto dan pengajar praktek Ibu Deno Wijajati. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya mempelajari coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching ini menggunakan alur Tirta yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Terdapat tahapan supervisi akademik yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar sebelum mengetahui materi dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami materi dan mengaplikasikannya. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dan ingin segera mempraktekkan coaching. Saya merasa senang saat mampu melakukan praktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Saya optimis mampu mengaplikasikannya di sekolah saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan coaching menggunakan alur Tirta sesuai dengan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, uji, maupun pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri kunci sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Pada saat saya mempraktekkan percakapan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan saya, bagaimana agar ketiga tahapan coaching dapat dilaksanakan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Pada dasarnya yang sudah kita ketahui bahwa supervisi klinis mencakup 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Agar ketiganya dapat dilaksanakan, sebagai kepala sekolah mau untuk mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi ini tidak hanya bertujuan sebagai penilaian saja atau bahkan hanya mengamati guru saat pembelajaran di kelas saja atau dalam tahapan observasi. Namun supervisi ini harus dijalankan ketiganya
dan dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi guru dengan melalui tahapan mulai dari praobservasi, di mana di saat praobservasi ini, di dalam percakapan praobservasi, kepala sekolah harus berdiskusi perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Selesai melakukan observasi di kelas, kepala sekolah juga melaksanakan pasca observasi, di mana dengan memberikan tindak lanjut, perencanaan area pengembangan, dan rencana aksi pengembangan diri dari hasil observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching untuk supervisi akademik berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid sangatlah penting untuk diterapkan. Maka itu, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya dari aspek kognitifnya saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching untuk supervisi akademik agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal JGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru, agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas tanpa adanya kegiatan praobservasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang, kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari di modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Di modul 2.2 dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar JGP. Untuk perbaikan saya, informasi yang saya dapatkan yaitu hal yang perlu ditingkatkan dalam penerapan coaching adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot.
berbobot. Pertanyaan berbobot bersifat terbuka dan berasal dari mendengarkan jawaban kunci. Tidak jarang sebagai coach terjebak memberi tanggapan terhadap jawaban kunci bukan berupa pertanyaan lanjutan, namun berupa tanggapan setuju atau tidak setuju, bahkan kadang memunculkan ungkapan berupa nasihat atau saran. Padahal, kucing bukanlah proses konseling yang memberikan alternatif solusi, namun sebuah proses menemukan solusi dari permasalahan yang berasal dari kucing sendiri. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.